Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Nama saya Muhammad Dafa. Nama saya Putri Marwah. Nama saya Udah Putri. Nama saya Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi prinsip pembangunan berkelanjutan. Yang pertama yaitu ada apa itu pembangunan berkelanjutan. Yang akan dibacakan saya. Jadi, apa itu pembangunan berkelanjutan? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi terkini dan generasi masa depan. Istilah pembangunan berkelanjutan pertama kali diperkenalkan oleh World Commission on Environment and Development atau WCED dalam laporan Brundtland yang berjudul Our Common Future atau masa depan kita bersama. Menurut komisi ini, pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya, atau development that meets the needs of the present without compromising the ability of the future generation to meet their own needs. Materi selanjutnya yaitu prinsip utama pembangunan berkelanjutan yang akan dijelaskan oleh Awi. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan pertama pembangunan berkelanjutan. Yang pertama yaitu prinsip keadilan antar generasi atau disebut intergenerational equity. Jadi berdasarkan gagasan bahwa generasi sekarang menguasai sumber daya alam yang ada di bumi sebagai titipan untuk dipergunakan generasi yang akan datang. Setiap generasi adalah penjaga planet bumi ini untuk memanfaatkan generasi yang akan datang sekaligus sebagai penerima manfaat dari generasi sebelumnya. Yang kedua, prinsip keadilan dalam satu generasi atau yang disebut dengan intergenerational equity, menekankan keadilan dalam satu generasi. Hal ini cukup mencakup keberhasilan memenuhi kebutuhan dasar atau tidak terdapatnya kesenjangan antara individu dan kelompok-kelompok masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam. Dan yang ketiga yaitu prinsip pencegahan diri atau precondition realization, mengandung bahwa seandainya muncul ancaman signifikan berupa kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan. Terus yang keempat itu perlindungan keanekaragaman hayati atau conservation of biological diversity yang menjadi target utama dalam pembangunan berkelanjutan. Hal ini disebabkan sumber daya ekologis memberikan banyak keuntungan bagi manusia. Keuntungan yang dimaksud antara lain makanan dan obat-obatan, produk industri, dan terjaganya keseluruhan tabiat. Selanjutnya akan dibahas oleh Muka. Dan yang kelima itu internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme insentif. Prinsip internalisasi biaya lingkungan berisi gagasan bahwa biaya hidup dan biaya sosial harus diintegrasikan dalam proses pengambilan keputusan tentang penggunaan sumber-sumber alam. Materi selanjutnya itu paradigma pembangunan berkelanjutan yang masih akan dibacakan oleh. Paradigma pembangunan berkelanjutan. Yang pertama itu konsep kebutuhan untuk kehidupan yang lebih baik, khususnya kaum miskin di dunia. Dalam konsep ini ada pengakuan bahwa pembangunan harus memenuhi kebutuhan dasar manusia, khususnya kaum miskin. Yang kedua, gagasan keterbatasan kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan sekarang dan masa depan. Dalam konsep ini ada pengakuan bahwa aktivitas manusia hendaknya tidak mengabaikan keterbatasan lingkungan. Yang selanjutnya yaitu pokok cakupan agenda 21 yang akan dijelaskan oleh Netflix. Jadi, ada 4 pokok cakupan agenda 21 sebagai berikut. Yang pertama ada dimensi sosial dan ekonomi, mencakup kerjasama nasional untuk mempercepat pembangunan kegiatan berikutnya, mengurangi kemiskinan, dan hingga disatukan demokrasi dan yang berlanjutan lingkungan dan peningkatan kesehatan manusia. Yang kedua, konsep
konservasi dan pengelolaan sumber daya untuk pembangunan yang mencakup perlindungan atmosfer, pendekatan terintegrasi dalam perencanaan dan manajemen sumber daya lahan, mengurangi deforestasi dan lain-lain. Yang ketiga, penguatan peran kelompok-kelompok utama yang mengadvokasi global untuk wanita menjadi perubahan yang berkelanjutan dan berkeadilan, anak-anak dan pemuda dalam pembangunan berkelanjutan dan lain-lain. Keempat, sarana implementasi yang mencakup sumber keuangan dan mekanismenya, pengalihan teknologi dan lingkungan, kerjasama serta pembangunan kapasitas sumber pengetahuan untuk pembangunan berkelanjutan, promosi pendidikan dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu strategi nasional untuk pembangunan berkelanjutan dituangkan dalam agenda 21 Indonesia akan dijelaskan oleh Desi. Baik, selanjutnya strategi nasional untuk pembangunan berkelanjutan dituangkan dalam agenda 21 Indonesia. Pokok-pokok yang terdapat di dalamnya yaitu yang ke-1, pelayanan masyarakat di bidang pengentasan ekonomi, perubahan pola konsumsi, dinamisasi kepentingan, pengolahan dan peningkatan kesehatan, pengembangan perumahan dan permukiman, dan sistem perdagangan global, instrumen ekonomi, serta relasi ekonomi dan lingkungan terpadu. Yang kedua, pengolahan limbah yang mengikuti perlindungan atmosfer, bahan kimia, beracun, pengelolaan limbah radioaktif, serta pengolahan limbah padat dan cair. Yang ketiga, pengolahan sumber daya tanah yang membuat penatagunaan sumber daya tanah, pengolahan hutan, serta pengembangan pertanian di pedesaan dan pengolahan sumber daya air. Selanjutnya, yang keempat, pengolahan sumber daya alam yang mengutamakan konservasi keanekaragaman hayati, perkembangan bioteknologi, serta pengolahan terpadu wilayah pesisir dan lautan. Selanjutnya, pemanfaatan lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan antara lain dapat dilakukan dengan hal berikut. Yang pertama, pelaksanaan kegiatan pertanian dan peternakan yang ramah di lingkungan. Yang kedua, pencegahan penurunan dan peningkatan serapan karbon di bidang kehutanan. Ketiga, pemanfaatan energi terbarukan. Yang keempat, diversifikasi bahan bakar. Yang kelima, efisiensi dan konservasi energi. Yang terakhir, pengolahan sampah domestik. Itu dia tadi materi kami. Sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Yudis Febrian, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang ada di Indonesia? Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Yudis, yaitu upaya pemerintah dalam melakukan prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu dengan membuat Undang-Undang Dasar pasal 33 ayat 4 tahun 1945, yaitu yang memuat tentang pemanfaatan lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Luana Haura Putri, saya perwakilan dari kelompok 5. Saya mau bertanya tentang contoh praktik dari ekonomi hijau. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan Anda. Contoh lain dari praktik ekonomi hijau